Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzian Warahman. Di sini akan menjelaskan tentang akuntansi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan cukup banyak materi tentang akuntansi manajemen, seperti definisi, proses, tujuannya, sistem informasi akuntansi manajemennya, dan masih banyak yang lain. Oke, dimulai dari yang pertama, yaitu definisi atau pengertiannya. Di sini ada tiga definisi para ahli tentang apa sih itu akuntansi manajemen. Nah, yang pertama di sini ada dari Platt tahun 2015, yang mana Platt mengartikan bahwa akuntansi manajemen merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, menginterpretasi, dan mengomunikasikan informasi dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi di sini ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada mengidentifikasi, yang kedua ada mengukur, yang ketiga ada menganalisis, yang keempat menginterpretasi, dan yang terakhir ada mengomunikasikan. Semua itu dilalui untuk mencapai tujuan organisasi. Dan selanjutnya yang kedua ada dari Supriyono tahun 2002. Supriyono mengartikan akuntansi manajemen sebagai proses dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk menyediakan informasi bagi para manajer, yang mana untuk perencanaan, pengimplementasian, dan pengendalian aktivitas-aktivitas organisasi. Jadi di sini Supriyono mengartikan bahwa akuntansi manajemen ini tujuannya untuk menyediakan informasi bagi para manajer, yang mana digunakan untuk perencanaan, pengimplementasian, dan juga pengendalian aktivitas organisasi. Kemudian, pengertian atau definisi yang ketiga ada Siregar dan kawan-kawan pada tahun 2013. Mereka mengartikan bahwa akuntansi manajemen adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mengakumulasi, menyiapkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengomunikasikan kejadian ekonomi yang digunakan oleh manajemen. Untuk apa? Yaitu untuk melakukan perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja dalam organisasi. Jadi ini termasuk eh, sama ya seperti Plat 2015, yang mana ada nih proses-prosesnya seperti mengidentifikasi, mengukur, mengakumulasi, menyiapkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengomunikasikan. Jadi ada beberapa tahapan. Kemudian lanjut kita ke bagian prosesnya. Di sini menurut Hansen dan Mowen pada tahun 2009 menyebutkan bahwa terdapat tiga proses manajemen. Jadi ada tiga. Yang pertama adalah perencanaan atau planning dalam bahasa Inggrisnya, yaitu adalah formulasi terperinci dari kegiatan untuk mencapai suatu tujuan akhir tertentu. Perencanaan atau planning ini membutuhkan penetapan tujuan dan pengidentifikasian metode untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, jadi dalam bagian planning ini ternyata membutuhkan penetapan tujuan dan pengidentifikasian metode, yang mana itu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang kedua ada pengendalian atau controlling, adalah aktivitas manajerial untuk memonitor implementasi rencana dan melakukan perbaikan sesuai kebutuhan.
Pengendalian atau controlling ini biasanya dicapai dengan memberikan feedback, atau feedback itu umpan balik dalam bahasa Indonesia ini. Lanjut, ada pengambilan keputusan atau decision making. Yaitu adalah proses pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada. Peran utama dari sistem informasi akuntansi manajemen adalah menyediakan informasi yang mana nantinya akan memudahkan manajer dalam proses pengambilan keputusan. Jadi ternyata manajer ini membutuhkan informasi yang disediakan dari sistem informasi akuntansi manajemen untuk pengambilan keputusan. Lanjut. Di sini kita masuk ke tujuan akuntansi manajemen. Apa sih tujuannya akuntansi manajemen itu? Tujuan akuntansi manajemen itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu tujuan primer akuntansi manajemen dan tujuan sekunder akuntansi manajemen. Yang tujuan primernya adalah akuntansi manajemen membantu manajemen dalam membuat keputusan manajemen. Jadi yang pertama membantu dalam membuat keputusan manajemen. Yang tujuan sekundernya adalah, tujuan yang keduanya adalah akuntansi manajemen bertujuan untuk membantu manajemen dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian atau planning dan juga controlling. Yang kedua, akuntansi manajemen bertujuan membantu manajemen dalam menjawab masalah bidang organisasi. Dan yang terakhir, akuntansi manajemen bertujuan membantu manajemen dalam melaksanakan sistem kegiatan manajemen. Jadi itulah beberapa tujuan akuntansi manajemen yang mana terbagi menjadi dua, yaitu tujuan primer dan juga tujuan sekunder. Kita masuk ke sistem informasi akuntansi manajemen. Dalam menjalankan suatu perusahaan, informasi akuntansi manajemen merupakan bagian penting bagi seorang manajer dalam membuat keputusan atau dalam decision making. Berhubungan dengan data akuntansi yang sangat luas, sehingga manajer juga harus memahami informasi akuntansi dan menggunakan informasi akuntansi tersebut dengan tepat. Jadi seorang manajer ini juga harus memahami informasi akuntansi yang akan digunakannya. Kemudian terdapat 3 tujuan umum sistem informasi akuntansi menurut Hansen dan Mowen tahun 2009. Yang pertama, menyediakan informasi untuk perhitungan biaya seperti biaya jasa, biaya produk, atau biaya objek lainnya yang ditentukan oleh manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Dan yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan atau tadi decision making. Jadi itulah 3 tujuan umum sistem informasi akuntansi manajemen menurut Hansen dan Mowen tahun 2009. Lanjut, di sini ada pihak yang membutuhkan. Siapa sih yang membutuhkan akuntansi manajemen itu? Yang pertama ada manajer keuangan atau finance, yaitu untuk memperoleh informasi perusahaan yang berkaitan dengan modal kerja, beban biaya, tingkat pengembalian investasi, tingkat pengembalian modal, dan lainnya. Jadi namanya keuangan, jadi hubungannya dengan biaya-biaya atau modal-modal begitu. Kemudian yang kedua ada manajer produksi atau production. Membutuhkan apa sih pihak ini? Yaitu membutuhkan data informasi mengenai pelaporan harga pokok produksi seperti total biaya produksi, biaya per unit produknya, dan juga beban tenaga kerja langsungnya. Jadi produksi ini berkaitan dengan harga pokok produksinya atau HPP yang mencakup total biaya produksi, biaya per unit produknya berapa, dan juga beban tenaga kerja langsungnya. Yang terakhir ada manajer pemasaran atau marketing. Mereka membutuhkan apa sih?
yaitu membutuhkan informasi komponen biaya terkait dalam penetapan harga jual produk, penentuan sistem penjualan, beban komisi penjualan, marketing fee, dan juga informasi nilai diskon untuk produk tertentu. Jadi kalau di sini terkait harga jual produk, berkaitan dengan harga jual produk dan juga sistem penjualan, termasuk beban komisi penjualan, marketing fee-nya berapa, dan juga informasi nilai diskon untuk produk tertentu tertentu itu dibutuhkan oleh si manajer pemasaran ini. Lanjut, kalian pasti tidak asing dengan namanya akuntansi keuangan. Kalau ada akuntansi manajemen, ada juga namanya akuntansi keuangan. Nah, apa sih bedanya? Bagi sebagian orang, akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan terlihat sama. Tetapi pada kenyataannya, akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan itu sangatlah berbeda. Terdapat beberapa perbedaan antara keduanya, yaitu di sini menurut Hansen dan Lowen tahun 2009. Yang pertama, aspek yang pertama adalah dilihat dari pengguna utamanya. Siapa sih pengguna utamanya itu? Kalau pada akuntansi manajemen, berfokus pada kebutuhan informasi dari pengguna internal atau internal itu di dalam gitu ya. Sedangkan akuntansi keuangan itu fokusnya pada informasi bagi pengguna eksternal atau pengguna di luar akuntansi keuangannya itu sendiri. Dan yang kedua, jenis informasinya. Dalam akuntansi manajemen, informasi dapat berupa informasi keuangan dan non-keuangan. Jadi ada dua, baik keuangan maupun non-keuangan. Dan sifatnya lebih subjektif. Sedangkan pada akuntansi keuangan, sebaliknya, sifatnya objektif. Akuntansi keuangan menghasilkan informasi yang objektif dan dapat diverifikasi. Yang ketiga, ada pembatasan pada masukan dan proses. Akuntansi manajemen tidak bergantung pada prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Dan juga akuntansi manajemen tidak mempunyai lembaga khusus yang mengatur format, isi, dan aturan dalam memilih masukan, proses, dan penyusunan laporan keuangan. Sedangkan masukan dan proses dari akuntansi keuangan itu harus jelas dan juga terbatas. Hanya kegiatan-kegiatan ekonomi tertentu yang memenuhi kualifikasi sebagai masukan dan prosesnya harus mengikuti metode yang diterima secara umum. Lanjut, yang keempat ada keluasan. Akuntansi manajemen jauh lebih luas daripada akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen meliputi aspek-aspek ekonomi manajerial, rekayasa industri, ilmu manajemen, dan berbagai bidang lainnya. Yang kelima ada tingkat agregasi. Akuntansi manajemen menyediakan ukuran dan laporan internal yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja berbagai entitas atau perusahaan, lini produk, departemen, dan juga manajer. Sedangkan akuntansi keuangan berfokus pada kinerja perusahaan secara keseluruhan dan memberikan sudut pandang ataupun point of view yang lebih agregat. Terakhir, di sini ada orientasi waktu. Akuntansi manajemen lebih menekankan pada penyediaan informasi kegiatan-kegiatan di masa datang, sehingga akuntansi manajemen memiliki orientasi masa depan karena akan digunakan untuk mendukung fungsi manajerial dari perencanaan dan pengambilan keputusan. Sedangkan pada akuntansi keuangan memiliki orientasi historis. Fungsinya adalah mencatat dan melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah terjadi. Historis itu kan kayak sejarah gitu ya. Jadi fungsinya adalah di sini makanya mencatat dan melaporkan kegiatan yang sudah berlalu. Nah, di sini bisa kita lihat ada tabel perbedaan. Ya, perbedaan antara akuntansi manajemen dan juga akuntansi keuangan. Bisa kita lihat di sini fokusnya
Akuntansi manajemen fokusnya internal, sedangkan akuntansi keuangan sebaliknya eksternal. Lalu ada aturannya mengikat atau tidak mengikat. Kalau akuntansi manajemen tidak ada aturan yang mengikat. Akuntansi keuangan harus mengikuti aturan tertentu dari pihak eksternal. Kemudian sifat informasi keuangan non keuangannya. Kalau akuntansi manajemen itu sifatnya subjektif, kalau akuntansi keuangan itu sifatnya objektif. Orientasi waktunya, akuntansi manajemen itu orientasi waktu masa depan, sedangkan akuntansi keuangan adalah orientasinya waktu historis. Kemudian, evaluasi dan keputusan internal didasarkan atas informasi yang sangat terperinci. Sementara akuntansi keuangan, informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan. Terakhir, akuntansi manajemen itu sangatlah luas, karena akuntansi keuangan itu lebih independen. Nah, di sini ada perkembangan akuntansi manajemen. Seperti apa sih akuntansi manajemen itu berkembangnya dari masa ke masa? Menurut International Federation of Accountants atau IFAC pada tahun 1998, dalam NACO et al. 2010, menyatakan bahwa perkembangan akuntansi manajemen terdiri dari 4 fase. Jadi ada 4 fase atau 4 tahapan, yaitu yang pertama ada fase 1, cost determination dan financial control. Sebelum tahun 1950-an, akuntansi manajemen digambarkan sebagai aktivitas teknis yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Fokus utama akuntansi manajemen yaitu penentuan biaya dan kontrol keuangan, terutama berkaitan dengan proses internal, penganggaran dan praktik akuntansi biaya. Teknologi produksi dalam fase ini relatif sederhana. Biaya tenaga kerja dan bahan mudah diidentifikasi serta proses dilakukan secara manual. Pada fase ini meliputi praktik-praktik seperti plan-wide overhead rate, flexible budgeting, payback period, dan accounting rate of return. Dan yang kedua, ada fase kedua, information for management, planning, and control. Pada tahun 1950-an hingga 1960-an, fokus akuntansi manajemen bergeser ke penyediaan informasi untuk tujuan perencanaan dan pengendalian. IFAC melihat akuntansi manajemen sebagai kegiatan manajemen selama periode ini melibatkan dukungan staf dari manajemen lini melalui penggunaan teknologi dan kontrol manajemen yang berorientasi pada manufaktur dan administrasi internal daripada pertimbangan strategis dan lingkungan. Praktik yang digunakan seperti departmental overhead rate, analisis cost volume profit, discounted cash flow, dan model stock control. Lanjut, fase ketiga ada reduction of resource waste in business process. Fase ini menjawab tantangan untuk memenuhi persaingan global dengan memperkenalkan teknik manajemen dan produksi baru dan pada saat yang sama mengendalikan biaya melalui pengurangan limbah dalam sumber daya yang digunakan dalam proses bisnis. Pada fase ini, mulai dikenal proses analisis dan teknik manajemen biaya. Perubahan konsep manajemen diikuti dengan munculnya berbagai teknik kontemporer seperti activity-based costing, biaya kualitas, dan juga activity-based budgeting. Nah, terakhir ada fase yang keempat, creation value through the effective use of resources. Pada tahun 1990-an, industri di seluruh dunia terus menghadapi ketidakpastian dan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam bidang manufaktur serta teknologi pengolahan informasi. Pada fase ini, fokus akuntan manajemen bergeser ke penggunaan sumber daya dan teknologi yang efektif yang memeriksa pendorong nilai pelanggan, pemegang saham, dan akhirnya inovasi organisasi. Beberapa analisis strategis yang diciptakan akuntan manajemen sesuai dengan strategi perusahaan dalam penciptaan nilai yaitu analisis value chain, analisis siklus hidup produk, dan analisis nilai customer. Lanjut.
Di sini ada apa sih fungsi akuntansi manajemen itu? Untuk apa adanya akuntansi manajemen itu? Yang pertama, menghasilkan informasi akuntansi dan keuangan bisnis. Informasi tersebut, yaitu akuntansi dan keuangan bisnis, dibutuhkan manajemen sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan menilai hasil yang telah dicapai. Yang kedua, menyajikan suatu laporan sebagai satu kesatuan usaha untuk kepentingan pihak internal dalam rangka menjalankan proses manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Terakhir ada menyusun laporan keuangan secara sistematis, transparan, dan juga detail. Ini memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi manajemen dan yang menggunakan suatu informasi tersebut, di mana titik sentralnya bagi pihak-pihak dalam suatu organisasi perusahaan. Kemudian ada metode penerapan akuntansi manajemen. Dalam menerapkan akuntansi manajemen dalam sebuah perusahaan, tidak hanya tentunya terdapat beberapa cara agar dapat mencapai tujuan dari manajemen, yaitu informasi keuangan yang akurat. Oleh karena itu, ada banyak tipe dan metode yang dapat dilakukan dalam mengukur berbagai varian atau faktor dalam financial business. Yang pertama ada inventory turnover analysis. Metode ini menghitung perputaran inventaris untuk membantu manajemen dalam menentukan apakah bisnis sudah berjalan secara efisien atau belum. Perputaran inventaris menghitung beberapa kali perusahaan berhasil menjual dan mengisi kembali persediaan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua ada cost volume profit atau CVP analysis. CVP analysis digunakan untuk mengukur hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba. Perhitungan ini dapat membantu perusahaan dalam pengambilan jangka pendek mengenai keputusan harga penjualan, volume produksi, dan juga titik impas atau break-even point. Ketiga ada manajemen piutang perusahaan. Metode ini juga dikenal dengan account receivable atau itu bahasa Inggrisnya dari piutang manajemen, yaitu melakukan pengendalian terhadap lamanya pelanggan berhutang kepada perusahaan. Biasanya, agar dapat terkendali dengan baik, terdapat aturan batas tenggat waktu yang berkisar antara 30, 45, 60, hingga 90 hari atau 3 bulan. Kewajiban pembayaran yang tersendat tentunya akan mempengaruhi arus pemasukan usaha dan mengganggu proses pembelian kebutuhan dan aset. Terakhir ada constraint analysis. Constraint mengacu kepada masalah atau kendala yang terjadi pada proses produksi atau penjualan. Pihak perusahaan yang bertanggung jawab akan melakukan peninjauan dalam aktivitas bisnis. Ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala apa yang muncul dan dampaknya terhadap pendapatan, laba, dan juga arus kas atau cash flow. Nah, terakhir di sini ada studi kasus. Di sini saya mengambil studi kasusnya adalah berupa contoh soal, dan saya akan sebelum masuk ke pembahasan, silakan kalian kerjakan terlebih dahulu sebisa kalian. Dibaca soalnya baik-baik, nanti baru kita bahas. Oke, saatnya kita bahas bareng-bareng ya. Sini ada studi kasus contoh soal yang pertama, ini ada satu soal dengan dua anak.
PT Intan menghasilkan produk makanan ringan yang dikemas dalam kemasan plastik yang dijual dengan harga 12.500 per unitnya. Biaya variabel per unit untuk membuat produk tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada jagung, harganya 6.500. Minyak goreng harganya 1.000 dan bahan lainnya harganya 300. Biaya penjualan tercatat 1.700. Biaya produksi tetap berjumlah 2.500.000.000 per tahun. Sedangkan biaya administrasi semuanya tetap, yaitu berjumlah 500 juta. Kerjakanlah instruksi berikut ini. Yang pertama, hitunglah jumlah unit yang harus dijual agar tercapai titik impas. Yang kedua, berapa jumlah unit yang harus terjual untuk memperoleh laba sebelum pajak sebesar 1.500.000.000 rupiah. Oke, di sini kita langsung ke jawabannya aja. Yang pertama yang ditanya adalah hitunglah jumlah unit yang harus dijual agar tercapai titik impas. Titik impas itu eh, disebut juga sebagai BEP. Rumusnya titik impas X sama dengan F dibagi P min V. F itu future dibagi P itu harga jual saat ini dan V itu 9.500. V itu diambil dari penjumlahan ini, penjumlahan jagung, minyak goreng, bahan lainnya dan biaya penjualan. Kita masukkan rumusnya. Ini F-nya 3 miliar dibagi 12.500 dikurang 9.500. Jadi 3 miliar dibagi 3.000 hasil penjumlahan dalam kurung ini. Yang mana hasilnya 1 juta unit. Jadi jumlah unit yang harus dijual agar tercapai titik impas adalah 1 juta unit. Dan yang kedua, berapa jumlah unit yang harus dijual untuk memperoleh laba sebelum pajak 1.500.000.000. Ini jumlah penjualan untuk mencapai laba sebelum pajak senilai 1.500.000.000 adalah X sama dengan F atau nilai future-nya, nilai masa depannya ditambah I, itu berarti laba sebelum pajak dibagi P min V. 3 miliar ditambah 1.500.000.000 dibagi berapa ini? 3.000 ya, 3.000. Untuk penghitungannya ini ditambahkan dulu, baru kita bagi dengan ini. Ini kan berarti jadi 4.500.000.000. Ini 3.000, jadi dihilangkan nolnya 3 di belakang. 45 bagi 3, 15. Jadi 1.500.000 unit. Jadi berapa jumlah unit yang harus terjual untuk memperoleh laba sebelum pajak senilai 1.500.000.000 adalah sebesar 1.500.000 unit. Oke teman-teman, jadi itulah beberapa penjelasan terkait akuntansi manajemen. Kita sudah membahas dari definisinya, ada tiga definisi menurut para ahli, ada prosesnya, ada tujuannya juga, tujuan primer, tujuan sekunder, kemudian sistem informasi akuntansi manajemen, PK membutuhkannya siapa, ada juga perbandingan antara akuntansi manajemen dan juga akuntansi keuangan. Perbedaannya dari segi apa aja, kemudian ada tabel perbedaannya,
Perkembangan akuntansi manajemen itu seperti apa? Yang mana melalui 4 fase. Fungsi, jangan tidak lupa kalau ada tujuan ada juga fungsi. Karena sesuatu penciptaan pasti ada fungsinya juga. Kemudian ada metode penerapan akuntansi manajemen. Studi kasus terakhir ada ya contoh soal. Saya yakin ini masih cukup gampang untuk studi kasus atau contoh soalnya. Ya begitu saja penjelasan tentang akuntansi manajemen dan juga studi kasus dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.